Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lolita Anggriani dengan NIM 20205108 akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul spektroskopi dengan dosen pengampu saya yang bernama Dr. Andre Nopsyah, Mas Jaya Putra, MSc. PPT ini disusun saya sendiri yang bernama saya Lolita Anggriani dengan NIM 20205108. Yang pertama, kita akan bahas pengertian ya. Apa sih spektroskopi itu? Spektroskopi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dan cahaya, atau bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Spektroskopi Raman sendiri adalah sebuah teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengamati mode vibrasional, rotasional, dan mode frekuensi rendah lainnya dalam suatu sistem. Spektroskopi Raman akan menghasilkan suatu informasi berupa grafik, di mana grafik tersebut terdapat nilai intensitas yang bisa dijadikan sebagai pendeteksi molekul. Spektroskopi Raman terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber laser, yang kedua ada dudukan sampel, dan yang ketiga ada pemilih panjang gelombang, dan yang terakhir yang keempat ada detektor. Prinsip spektroskopi Raman. Di sini kita bahas prinsipnya dulu ya, teman-teman. Prinsip spektroskopi Raman sendiri bekerja berdasarkan prinsip hamburan Raman. Ketika radiasi monokromatik mengenai sampel, radiasi yang dipantulkan diserap atau dihamburkan. Foton cahaya yang dihamburkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan foton datang karena adanya perubahan sifat vibrasi dan rotasi molekul yang mengakibatkan perubahan panjang gelombang datang dan cahaya yang dihamburkan. Di sini ada gambar grafiknya ya, kayak vibrasinya itu perubahan frekuensi di sini tuh foton datang dan foton tersebar ini dikenal sebagai pergeseran Raman. Ketika foton yang tersebar memiliki lebih sedikit energi, maka panjang gelombang yang lebih panjang dari foton datang. Itu disebut hamburan Stokes. Ketika foton yang tersebar memiliki lebih banyak energi, maka panjang gelombang yang lebih pendek dari foton datang itu disebut hamburan anti-Stokes. Bagaimana sih spektroskopi Raman bekerja? Kita bahas di sini. Fenomena spektroskopi Raman mencakup interaksi cahaya dengan ikatan kimia di dalam molekul. Ketika seberkas cahaya berintensitas tinggi jatuh pada molekul, maka ia akan tersabar ke arah yang berbeda. Sebagian besar cahaya yang dihamburkan memiliki panjang gelombang yang sama dengan cahaya yang datang. Ini disebut hamburan Stay-Lake. Sejumlah cahaya dihamburkan pada panjang gelombang yang berbeda. Ini disebut hamburan Raman. Di sebelah kanan ada gambar hamburan-hamburannya ya. Di sini saya akan bahas deteksi pestisida deltametrin pada daun teh dengan variasi sampel 3 kali dan 6 kali menggunakan spektroskopi Raman. Pestisida banyak digunakan petani untuk mencegah hama pada proses penanaman daun teh. Padahal jika tertelan manusia bisa menimbulkan banyak penyakit.
kita perlu mempelajari metode yang butuh dan yang mudah untuk mendeteksi kandungan pestisida. Pada penelitian ini, pestisida deltametrin pada daun teh dideteksi dengan menggunakan alat spektroskopi Raman. Bahan dan metode yang tersedia adalah: pertama, penelitian ini menggunakan alat uji spektroskopi Raman di mana prinsipnya adalah interaksi antara cahaya dan materi. Antara cahaya dan materi dengan menggunakan berkas cahaya monokromatis berupa laser. Dan yang kedua, spektrum Raman dihasilkan dengan cara menyinari sampel dengan berkas laser monokromatis. Sinar laser yang dihamburkan kemudian ditangkap oleh detektor. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah yang pertama daun teh yang disemprot pestisida teknis yang mengandung 25 gram per liter pestisida deltametrin. Pestisida teknis dilarutkan dalam 100 ml air aqueous dan disimpan di dalam botol spray. Daun teh yang sudah disemprotkan kemudian dikeringkan di suhu ruangan. Setelah daun teh kering dan tersebut diuji kandungan residu pestisidanya dengan alat spektroskopi Raman. Alat spektroskopi Raman akan menghasilkan grafik dengan perbandingan antara panjang gelombang atau Raman shift dengan intensitas. Di sini ada diagram alir penelitiannya menggunakan daun teh, sampelnya, terus dengan pestisida disemprot dengan 3 kali pestisida, dan yang keduanya pestisida disemprot 6 kali. Kemudian daun teh dicampur dengan pestisida tersebut, lalu diuji dengan Raman spektroskopi, dan nanti akan terlihat hasilnya. Sebelum mendeteksi pestisida deltametrin pada daun teh yang disemprot dengan spektroskopi Raman, perlu menentukan data standar sebagai rujukan dalam menentukan puncak Raman shift mana saja yang merupakan puncak pestisida deltametrin. Langkah pertamanya yaitu dilakukan pengujian pestisida deltametrin standar yang dibeli dari Sigma Aldrich, dilanjutkan dengan pengujian pestisida teknis yang dijual di pasar yang mengandung pestisida deltametrin dan pengujian daun teh sebelum disemprot dengan pestisida spektroskopi Raman. Di sini ada gambar kurvanya ya dengan standar Sigma Aldrich. Dari gambar kurvanya itu ada gelombang-gelombangnya dari 500 sampai 3.500. Di sini juga ada kurva gambar pengukuran pestisida teknis yang mengandung pestisida dengan teknis DCIS dari 500 sampai 4.000. Berbeda-beda ya untuk kurva gelombangnya dari angka 500 sampai 4.000. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada daun teh yang disemprotkan dengan pestisida sebanyak 3 kali dan 6 kali menghasilkan nilai intensitas yang tidak jauh berbeda antara daun teh yang disemprotkan 3 kali dengan daun teh yang disemprotkan 6 kali pestisida. Intensitasnya puncak pestisida deltametrin pada daun teh yang disemprot 6 kali lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan intensitas puncak pestisida yang disemprot pestisida sebanyak 3 kali. Semakin tinggi intensitas puncak pestisida pada grafik yang ditunjukkan oleh alat spektroskopi Raman menunjukkan bahwa kandungan pestisida pada daun teh tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas Raman yang rendah. Jadi di sini kesimpulannya yaitu kandungan pestisida pada daun teh berhasil dideteksi dengan menggunakan spektroskopi Raman yang terlihat dari grafik pada puncak
yang ditandai dengan anak panah. Deteksi kandungan pestisida deltametrin pada daun teh berhasil dideteksi dari konsentrasi 100 ppm sampai 0,01 ppm daun teh yang disemprotkan dengan pestisida sebanyak 6 kali menunjukkan nilai intensitas puncak raman pestisida deltametrin lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas puncak raman pestisida pada daun yang disemprot sebanyak 3 kali pestisida. Di sini saya melampirkan daftar pustaka yang saya ambil, ada beberapa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.